kita akan mulai ibadah kita. Shalom juga, selamat pagi untuk saudara di tempat ini. Shalom. Tepuk tangan dulu dong buat kehadiran Tuhan. Mari katakan Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua kebaikan Tuhan. Bagimu segala kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini adalah hari yang bersukacita bagi kami. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, kami beribadah, kami menaikkan puji dan kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kami percaya kesembuhan dan pemulihan ada dalam setiap yang kami terima. Hari ini kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Bapa,
selamatkanku. Let's sing. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau Tuhan yang pulihkan. Katakan sama-sama. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh hati di hadapan Tuhan. Kau Tuhan
penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir Allah Kudus. Engkau terlalu sangat baik bagi kami Tuhan. Dengan apa dapat kami balas semua kebaikan Tuhan selain kami menyembah dalam roh dan kebenaran sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan akan memenuhi kami, membawa kami dalam kasih Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat, sorakan haleluya. Dan bila sukacita surgawi memenuhi tempat ini, jadikan tempat ini lembah pujian, pengagungan, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan bersukacita. Sama-sama yang di rumah dan di tempat ini katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Katakan kanan kirimu, aku sangat bersyukur hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Yang di rumah boleh tepuk tangan yang dahsyat. Sama-sama katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji saja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat dan kekasih-Mu, mohon bagimu. Lambaikan tangan buat Tuhan semua. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah. Katakan apa? Haleluya. Katakan di mana? Angkat tanganmu.
menasihati firman Tuhan. Saudara, buka hatimu, buka telingamu, pikiranmu. Bilang sama Tuhan, buat aku ngerti Tuhan. Buat setiap firman Tuhan jadi rema dalam hidupku. Apapun yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, kami percaya ada pembelajaran, ada rema yang baru, ada hikmat yang baru, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh dengan kemenangan. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, selama masih ada Tuhan, kami terus percaya. Kami mau terus maju, menyelesaikan sampai garis finish. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekalipun
juga firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkarya bekerja atas kami. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara, kita akan dengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri, demikian juga para pemirsa yang di rumah. Mari kita berdiri untuk kita minta tuntunannya dan kekuatannya melalui doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini pakai hamba-Mu dengan urapan yang baru dan berikan perkataan yang sederhana, yang mudah dicerna oleh setiap mereka yang mendengar. Terlebih mereka bisa melakukan oleh karena mereka tahu, yaitu karena Roh Kudus selalu menyertai mereka. Biar nama Tuhan dimuliakan. Di tahun integritas kami mau belajar sungguh-sungguh, karena hanya orang yang memiliki hati integritas itulah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari yang siap diberkati katakan amin. Shalom. Semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat atau di rumah atau dimanapun saja, saya percaya Pak Niko mendapatkan pewahyuan tahun integritas itu bukan ya asal-asalan lah mungkin untuk mengisi tahun 2021, tapi tentunya dengan doa, pujian, penyembahan, ya tentunya ada hubungan relasi yang dekat kepada Tuhan. Nah, tahun integritas secara mudahnya kita katakan bahwa artinya orang yang memiliki satunya kata dengan perbuatan. A ya A, B ya B, tidak ada yang lain. Nah, mari kita mau belajar siapakah pribadi yang memiliki hati yang berintegritas. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita belajar di dalam Lukas 1. Lukas 1 sebetulnya di perikopnya ayat 26 sampai 38 perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oke, supaya Bapak Ibu lebih ini lagi, saya baca ayat genap, nanti Bapak Ibu ayat ganjil ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Pada seorang perawan yang dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan mengandung seorang anak laki-laki, dan akan mengambil Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu 37. Mari kita baca 38 bersama-sama. 3, 2, 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Nah, ini perikop ini tentunya untuk kenapa hanya Maria yang dipilih dari sekian bangsa Israel untuk menjadi ibu rahimnya daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saya katakan ayat 30, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Wow. Jadi orang yang mau belajar atau mau menjadi orang yang berdedikasi, berintegritas, pertama harus mengerti dan tahu bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Nah, ini mungkin dari sekian banyak atau yang hadir atau yang di rumah pemirsa pasti mempersepsikan beda-beda. Apa? Mungkin Ibu Rika, apa yang dimaksud kasih karunia? Karena kita sering mendengar, oleh kasih karunia, oleh kasih karunia, oleh kasih karunia, oleh kasih karunia. kasih karunia itu anugerah Tuhan, Pak. Iya, Tuhan yang memberi, pasti dari yang maha tinggi. Segala sesuatu secara umumnya ya, segala sesuatu yang kita tidak lakukan tapi Tuhan lakukan. Kayak keselamatan, kita ditebus, ya. Dengan cara apa? Tuhan Yesus mau disalibkan di Golgota. Itulah kasih karunia keselamatan yang Tuhan beri. Jadi kasih karunia adalah sesuatu kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita supaya apa? Hambanya bisa melakukan apa yang nanti Tuhan ajarkan atau Tuhan perintahkan. Coba bayangin, zaman itu tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba Maria hamil. Wow, apa kata orang? Syukur kalau hanya digosipin. Zaman itu harus dirajam, mati. Siapa yang mau mendapat perintah begitu? Waduh, saya harus hamil. Siapa bapaknya? Nanti menjelaskan tetangga gimana? Ya kalau tetangganya itu penurut saja. Oh, saya hamil karena pewahyuan dari Tuhan, malaikat Jibril datang ke saya, Roh Kudus yang akan datang kepadaku. Oh gitu. Kalau orangnya zaman Maria itu kan mereka hidup di tengah-tengah para imam-imam Farisi yang mereka sangat kolot. Makanya kan waktu Maria di dalam Matius itu yang mau dirajam kan ada kan. Nah, jadi kasih karunia itu memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan perintahnya. Makanya firman Tuhan berkata, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada enggak? Loh, kok bingung? Ada, jangan takut salah. Ada. Makanya kalau Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan perintah-perintahnya berat, jangan-jangan Anda hidupnya bukan di dalam kasih karunia. Lah ini yang perlu Bapak Ibu hari-hari ini mengerti dan tahu bahwa kita hadir di tempat ini bukan karena kita latah, bukan karena kita solider,
Bukan karena kita sebagai orang Kristen KTP-nya, tapi benar-benar kita hidup oleh karena kasih karunia. Mungkin Bapak lagi encok, tapi oleh karena kasih karunia, Tuhan tolong saya. Oleh karena encok ini menghalangi saya untuk tidak hadir ke rumahmu, tapi saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menjamah encok saya dan Anda datang ke tempat ini. Nah, itu kasih karunia, bagian dari kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia, bagaimana kita? Nah, nanti kita lanjutkan ya. Jadi kasih karunia yang pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa Maria menerima kasih karunia? Nggak hamba Tuhan yang lain atau perempuan-perempuan yang lain. Inilah yang mari kita bawakan, kita tahu. Kenapa Maria? Wow, baik. Teman-teman, saudara-saudara. Kenapa Pak Sinom? Nggak usah takut salah. Kalau itu kan dapat poin, ini nggak dapat poin nggak apa-apa, tapi poinnya Tuhan dan Tuhan. Apa? Karena Maria hidupnya baik. Baik, Pak Sinon baik nggak? Lah pengertian baik itu yang gimana? Ibu Hani pakai baju yang branded, pakai minyak wangi, relatif kan? Kalau begitu teorinya Pak Sinon bisa dipatahkan. Orang yang baik yang gimana? Rendah hati. Pak Irwan. Artinya orang yang berhak menerima kasih karunia, kan tadi Pak Sinon mengatakan orang yang baik. Lah baik apanya? Ya? Ada? Tahu udah? Lu ngerti? Udah? Ya? Kita belajar dari firman Tuhan. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Karena hatinya. Di dalam Kisah Rasul 7:46 kalau tidak salah, Daud juga memperoleh kasih karunia. Jadi yang pertama-tama hatinya dulu untuk nanti Tuhan memberikan kasih karunia. Hati yang mana? Daud itulah. Hati yang selalu melekat kepada Tuhan, dia rindu kepada Tuhan. Anda udah baca di Mazmur kan? Ya, kita doa pagi sedang membahas Mazmur Daud. Lah dari situ Anda nanti harus tahu, oh ternyata tipikal atau modelnya hati Daud yang notabene adalah yang dipilih oleh Tuhan adalah begini. Lah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu datang ke Gramedia, di sana kan ada autobiografi dari orang yang besar, orang yang sukses. Tujuannya apa? Dia mau menularkan ilmu gaya hidupnya kepada para pembacanya, supaya mereka boleh menerima apa yang dia katakan. Mazmur Daud itu berarti sama saja autobiografinya Daud. Kita pelajarin, kita sungguh-sungguh bagaimana sikap hatinya Daud, supaya apa? Benar-benar kasih karunia yang Tuhan berikan ada dalam diri kita. Bukan karena kasih karunia asal-asalan, oh saya hidup kasih karunia. Tapi kalau disenggol sedikit keluar kata-katanya kebun binatang. Loh, kasih karunia yang di mana? Ya loh, makanya mari Bapak Ibu saudara sekalian, ya, datang kepada Tuhan itu mau bayar harganya, sungguh-sungguh, buka hati, buka telinga. Saya yakin dan percaya, kalau Anda datang dengan sungguh-sungguh, buka hati, buka telinga, buka mata, setiap firman Tuhan pasti akan memberkati Anda. Amin. Tapi bagi mereka yang datangnya asal-asalan, yang penting yang tadi katakan oleh Pastor, yang penting hadir. Kalau Anda mengatakan oh kasih karunia mahal, Tuhan Yesus mati di kayu salib loh itu. Sebelumnya dia harus mengalami aniaya begitu kerasnya, itulah kasih karunia.
artinya Tuhan telah membayar. Ya, jadi kasih karunia itu karena dimulai dari hati yang baik yang dimiliki oleh Daud, ya, yang baik seperti Daud. Makanya pada waktu pertama Daud dipilih oleh Tuhan dan harus berperang melawan, waktu itu kan nggak sengaja Daud datang ke memberi makanan kepada kakak-kakaknya kan. Dari situ tahu bahwa tentara Israel atau Raja Saul sedang ditantang oleh Goliat. Mungkin secara manusia, kebetulan, tapi sebetulnya Tuhan sedang mempromosikan Daud. Makanya begitu promosi, apa yang dihadapi Goliat yang justru ditakuti oleh Raja Saul dan laskarnya. Nah ini, jadi mari Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam jiwa kita manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini manusia yang nanti mati dikubur, hilang jadi tanah. Roh kembali ke Tuhan, jiwa. Artinya jiwa di sini memang artinya tidak kembali ke, tapi sangat menentukan bagaimana kehidupan Anda dan saya, yang menentukan roh Anda, bagaimana kehidupan Anda. Jiwa manusia ada 3 hal: pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran itu selalu dimanifestasikan dengan tindakan. Anda kalau lagi bete pikirannya, atau pikirannya pusing, tindakan Anda apa? Minum kopi misalnya, ngerokok, kan begitu. Kalau hatinya lagi galau, kesal, ekspresinya gimana Ibu Lita? Kalau Ibu Lita lagi galau, hatinya, perasaannya? Kita tuh rasanya ingin marah-marah. Marah-marah, persungutan, ya, persungutan. Terus apalagi bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan apa? Karena bebal, persungutan, kecewa kan? Dia merasa kecewa. Pada waktu pertama kedua udah dikejar tentara Firaun. Tapi kan kalau kita ikutin kehendak Tuhan, Tuhan itu selalu bertanggung jawab. Itu artinya kita hidup selalu disertai dan kasih karunia, itulah yang memampukan kita. Makanya yang sering di slogan Ibu Lydia katakan, kalau dimaki memberkati. Gampang amat kayaknya. Siapa yang bisa mengatakan aku akan memberkati orang yang memaki saya? Itulah karena kasih karunia, dia dimampukan. Nah, tapi untuk itu miliki hati yang seperti Daud, hati yang murni. Nah, makanya dipilih oleh Tuhan. Maka di dalam Filipi 2 ayat 5, apa yang Tuhan katakan? Coba baca. Yuk, soal. Yuk, silakan. Filipi 2 ayat 5. Tuhan berkata apa? Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdalam dalam itu. Pikiran, perasaan. Nah, terus yang satunya lagi kehendak bebasnya Tuhan di mana? Tidak disebut, artinya dibuang, dimatikan. Hendaklah hidupmu bersama, kita bersama menaruh pikiran dan perasaan. Nah, apa sih yang dimaksud pikiran perasaan? Contoh, misalnya firman Tuhan berkata tadi kan contohnya kalau dimaki memberkati. Kalau saya tidak mau, bahkan mungkin punya prinsip lu jual gua beli, kira-kira Tuhan senang nggak? Sejalan dengan perasaan pikirannya Tuhan nggak? Enggak.
Nah, berarti tidak berlaku Filipi 2 ayat 5. Padahal Tuhan berkata, hendaklah engkau bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu hadir di sini hanya datang tidak sungguh-sungguh, mungkin karena situasi tadi malam tidak tidur sehingga ngantuk pagi hari ini, menaruh pikiran dan perasaan dalam Tuhan. Oh, tidak ada. Di firman Tuhan tidak ada orang ngantuk, yang ngantuk tidak ada. Tapi Anda berkata enggak? Firman Tuhan itu katanya siapa? Firman Tuhan itu siapa yang berkata? Adalah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan Raja, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau mertua Anda datang ngobrol, mertua Anda datang ngobrol dengan Anda, mertuanya udah ngomong 1000 meter, Anda dan saya dilihat malah kira-kira mertuanya ya mesti tinggal, mungkin malah ditinggal pergi. Lah ini makanya firman Tuhan ada yang bertelinga tapi tidak mendengar. Memang firman Tuhan itu berbicara tentang hati. Lu ngomong apa kalau hati saya tetap degil, saya tidak sungguh-sungguh, lewat kan? Tapi mari Bapak Ibu, persiapkan dirimu, persembahkan yang terbaik yang Anda berikan kepada Tuhan. Persiapkan dirimu, hati yang baik. Nah, bagaimana Anda dan saya kalau kita tidak mengerti dan mendengar firman Tuhan dengan baik? Akan mendengar arti kasih karunia Anda tahu dan bisa mengaplikasikan. Ya, jadi jelas dikatakan, ya, kenapa Tuhan Yesus tadi dikatakan di Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap Kristus. Kristus itu dari mana? Kalau kehendak bebasnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Di dalam Matius 26 ayat 39, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lah, jadi Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba. Lah ini berarti caranya untuk bisa mengatakan keegoan saya atau kehendak bebas saya ini benar-benar dimatikan, seperti Tuhan Yesus dikatakan dalam Filipi 2 ayat berikutnya. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa sampai seperti seorang hamba. Bahkan di sana setia sampai mati. Jadi dia membuktikan bahwa hati seorang hamba sampai mati di kayu salib. Benar, memang sampai di mati kayu salib pun, dan kata-kata terakhir dia berkata dan berdoa kepada Bapa, jangan kau tangguhkan dosanya kepada mereka, karena mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Coba kalau kita sudah sih penyebabnya dia. Nah ini jadi ekspresi orang yang bisa mengatakan tadi, ya, sehati sepikir di dalam Tuhan adalah Anda mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Apa yang dikehendak Tuhan? Seluruh isi Alkitab. Makanya Tuhan ajarkan, kalau kamu difitnah, Tuhan mau apa? Menjawab dengan ramah. Ini kehendak Tuhan. Aku kan masih hidup di dunia, aku masih suka rendang. Kenapa mesti harus rendang, saya mau tanya?
Kenapa harus sate kambing? Kenapa? Karena daging biasanya membawa tensi tinggi. Betul? Apalagi rendang asin selalu ya. Asin itu garam akan menyebabkan apa? Darah tinggi. Orang yang darah tinggi mudah marah. Nah, terus bagaimana? Terus gimana Tuhan? Oh, saya udah dari sananya, dari lahirnya aja kalau ngomong, kalau nggak kenceng nggak didengar. Maaf, mungkin kalau orang-orang yang kelahiran dari Tapanuli itu kencang-kencang, nadanya lurus. Oh ya. Orang yang dengar, kok keras amat sih? Padahal itu sudah tabiatnya. Mungkin kalau di sana sering, mungkin karena di sana jauh, jadi mesti harus gitu. Bang, makan bang. Baru keluar rumah, suaminya ada di ladang, udah teriak, bang makan bang. Dia mana dengar, maunya yang jemput suaminya ke rumah gitu loh. Maka diteriakin gitu. Kalau istri yang sedang membawa makanan, kan cepat tinggal cangkut lari kan begitu. Nah, mungkin karena sudah terbiasa akhirnya sehingga menjadi ya seperti itu ya kan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan harus berubah ya kan. Makanya bagaimana Anda udah ketemu Tuhan dari mana? Ibu Rita udah ketemu Tuhan di zaman Tuhan bagaimana? Ada produk yang harus menjadi ciri, yaitu Ibu Rita berubah bukan ganti baju, bukan, maksudnya karakter kehidupannya. Makanya kebiasaan yang kita lakukan sudah bertahun-tahun itu bisa menjadi karakter. Makanya kalau Anda mau memiliki karakter Yesus, Anda rajin ke gereja, pujian penyembahan seperti hambanya Ceki, dengan all out lakukan. Itu kebiasaan yang baik sehingga Anda menjiwai nyanyian pujian itu. Anda merasa dijamah Tuhan yang tadinya datang penuh dengan kemarahan, kekesalan, kekecewaan. Tuhan ingatkan, oh kalau saya beribadah, tapi kalau marah-marah tidak ada gunanya. Oh udahlah, tidak jadi marah. Nah itu kasih karunia yang merubah Anda yang tadinya kalau bisa bertonjok, tapi karena ketemu Tuhan dalam pujian penyembahan, oh tidak boleh marah ya Tuhan, iya deh. Akhirnya ketemu, hilang sirna marahnya, yang ada peluk-pelukan sambil tangis-tangisan. Maafin saya ya. Lah ini Tuhan. Itulah orang yang hidup dalam kasih karunia. Makanya dikatakan Maria berkata, bagaimana ini ayat 34 ya. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Maria itu jelas konsekuensinya. Ya. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia ada kuasa Roh Kudusnya. Loh yang tadi saya contohkan Ibu Rita yang tadi datang dari rumah karena dijemput marah, ya udah nggak apa-apa, yang penting marahnya masih menyala-nyala. Tapi setelah pujian penyembahan, Tuhan ingatkan, kamu kesini ngapain Bu Rita? Tadi sih mau ngomelin orang, Tuhan. Lu ngomel jangan di sini di gereja. Kenapa Tuhan kok nggak ngomel di gereja nggak boleh? Gereja kan tempatnya malaikat. Iya kan? Iblis saja ngancir takut dengan pujian penyembahan. Oh iya ya, berarti saya nggak boleh ya Tuhan marah-marah di gereja. Kalau di luar gereja boleh nggak? Ya nggak boleh. Terus gimana Tuhan? Tolong dong Tuhan, Ibu Rita,
Tolong Tuhan, kalau nanti di luar gereja, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Akhirnya dimampukan. Sehingga orang, kok tumben Ibu Rita tiba-tiba memeluk saya, ngirimin arsip lagi. Oh, ada udang di balik batunya? Ya nggak mungkin lah. Dan kehidupannya Ibu Rita yang seperti ini, ya kan? Nah, jadi inilah yang Tuhan katakan, ya. Di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah, tadi seperti yang dikatakan dalam Filipi 2, Anda baca di ayat berikutnya, yang merendah, yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Kalau Anda berkata aku ini hamba Tuhan, berarti Anda sudah identik hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia identik hidup di dalam ranahnya Tuhan, artinya ada Roh Kudusnya. Makanya firman Tuhan pasti mudah dilakukan karena Roh Allah ada dalam diri Anda. Lah, apa yang harus dimiliki hati kita untuk supaya memiliki hati yang integritas? Pertama, hati yang murni. Ya, hati yang murni itu hati yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Kisah Rasul 7:46. Terus yang kedua, miliki hati seorang hamba. Ini proses, bukan saja aku ini hati seorang hamba, tidak sekedar seperti itu, harus dibuktikan. Makanya dulu waktu saya mengambil pejabat ini harus di training di Dulos Camp. Walaupun saya tidak salah, karena tim saya ada yang salah, saya harus rela menerima hukuman. Ini untuk belajar. Lu udah salah tapi disalahin. Inilah yang firman Tuhan. Hai hamba-hamba, bukan saja engkau taat kepada Tuhan yang baik, tapi juga Tuhan yang bengis. Lu udah salah dituloskan, tapi karena satu yang lain itu kamu diomelin, harus menerima hukuman. Coba kalau udah terima, enak aja. Oh, gue udah tepat waktunya begini-begini kok. Itu yang salah. Tapi kita sedang diajar untuk taat kepada bukan saja Tuhan yang baik, Tuhan yang bengis. Kata Tuhan yang bengis, Anda tidak salah, tapi dihukum, dibetak-betak. Nah, Anda sudah sampai tingkatan itu? Shalom. Harus. Caranya hidupilah dalam kasih karunia. Dan yang ketiga, jadilah padaku menurut perkataan. Nah ini, seorang yang hidupnya memiliki hati yang integritas, dia selalu berkata, Tuhan, biarlah Engkau yang jadi dalam hidup. Jadi kalau doa kita, kalau kita menaikkan doa, Tuhan berikan ini, berikan itu, tapi Anda tutup dengan biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Kenapa? Bang Doli, kenapa kita harus tutup doa dengan permintaan kita, tutup dengan doa itu? Kenapa? Shalom. Shalom. Kenapa? Karena di dalam Amsal ada berkata, ada jalan yang saya rasanya lurus, tapi ujungnya maut. Tapi kalau dari Tuhan, tepat waktunya, indah pada akhirnya. Inilah yang kadang-kadang mindset pikiran saya tidak terima. Saya contoh saya bangga. Mungkin saya itu bisa jadi kesombongan saya. Saya lulusan Gajah Mada, bangga. Kenapa saya bangga? Karena pada waktu itu, mungkin ya maaf kata, sekampung saya hanya satu orang saya yang bisa diterima Gajah Mada karena saking susahnya. Sehingga dengan kata lain, papa saya ya, kalau ngobrol sama temennya selalu membangga-banggakan saya. Kalau sekarang udah banyak ya, yang banyak lulusan IGM.
Maka itu terpatri dalam batin saya, pikiran saya. Kevin udah lewat, Rian tidak bisa. Yang saya harapkan siapa? Yosua. Berapapun harga yang saya bayar, ikut PTA di Tebet yang bagus sekali katanya, lulusan sana. Kalau nggak ITB, UI, ITB, UI, wow, terpana saya. Rokok koceknya lebih dalam, nggak apa-apa. Itu keegoan saya. Wah, kamu harus jadi. Tapi Tuhan tidak lain kan? Diterima sampai hari detik-detik terakhir. Di sana tidak diterima, di sini tidak diterima, hanya terima di Trisakti tanpa tes. Wah, sekarang saya tahu apa yang saya didapatkan oleh Yosua hari-hari ini di Trisakti. Trisakti bukan ecek-ecek, walaupun dia swasta. Buktinya anaknya Pak Yanto. Yang kedua, di Trisakti dia mau bisa belajar mandiri. Dia dagang keripik pisang. Coba kalau di Gajah Mada, belum jauh di sana. Iya kan? Coba, selevel saya waktu itu mau dagang keripik pisang, gimana nawarinya kepada teman-teman sekuliah? Dia junior, kak, mau bisik pisang. Zaman waktu itu Yosua masih ada ada perpeloncoan, itu sampai 1 tahun loh. Kalau habis kuliah nggak boleh pulang dulu, pulangnya nanti jam 8. Kalau ketahuan nggak lulus perpeloncoan, dia harus bolak-balik Bekasi, Jakarta, boleh jelas. Sekarang ada komunitas, dia belajar bagaimana belajar untuk hidup dalam pasif income. Kalau di sana mungkin datang. Lah ini kadang-kadang kita ini memaksakan kehendak saya. Tapi bagaimana supaya kehendak Tuhan terjadi? Kadang-kadang kita tidak sabar kan? Kok kayak gini sih? Mau dicekin nggak sabar hari-hari ini. Tuhan, katanya engkau aku adalah bagian dari tulang rusuk seorang laki-laki. Kenapa kok udah nyampe? Apa udah jadi iga bakar? Karena mungkin. Kalau macet, Tuhan buka jalan. Kan buka jalan. Kau buka jalan, kan ada lagunya kan? Nah ini, jadi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang kita ini, ya saya percaya sebagai manusia, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang masih ngerasain sakit sampai ke ulu hati. Sakitnya di sini, di sini. Tapi mari Bapak Ibu saudara sekalian, biar kalian dan saya mengerti bahwa kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Artinya Anda hidup dengan pertolongan kuasa Tuhan. Jadi pada waktu Anda diingatkan, Anda bisa Tuhan itu saya tidak bisa lakukan, Anda berdoa, minta Tuhan, tolong Tuhan, kiranya kekuatan kasih karunia memampukan saya untuk bisa lakukan. Ya, akhirnya Tuhan Anda akan lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan tutup, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup. Ya jadi harus seperti itu. Jadi kalau itu Anda berkata, aku udah doanya gimana? Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Kalau itu misalnya kayak anak saya Yosua tidak diterima di ITB, di UI, saya legowo. Oh ya Tuhan, yang terbaik. Yang terbaik. Bahkan ada orang yang orang tuanya saking kayanya, yang penting made in luar negeri. Di sana ngapain juga nggak tahu. Makanya saya ngomong sama istri saya, Mi, saya ada sekolah sebentar ya, 5 menit lagi supaya selesai. Saya punya kakak
punya ponakan, berarti anaknya kakak ya. Oh dulu juteknya minta ampun. Cewek jutek, mukanya merengkut. Kalau lihat orang. Nah bagaimana dapat jodoh kalau kayak gitu, dia cowok aja begini. Ya, kalau ngomong kayaknya nyeletuk gitu. Masukin ke di dekat Semarang Magelang, ada SMA apa itu yang dibina oleh Yayasan Katolik 3 tahun. Waduh, pribadinya berubah total. Dia sangat, kalau ngundang, oh apa kabar, udah makan belum? Dulu boro-boro. Kalau nanti sapa, mamanya aja dilewati. Apalagi punya ini papanya. Dirubah. Dan yang kedua, kalau dulu pemalu, penakut, dan kedua dia pemberani. Berani bukan karena berani labrak, dia berani artinya begini, dia umpamanya dapat tiket tur ke mana, Thailand, dia ambil ikut sendirian dari artinya biasanya kita kalau ngajak tur ada teman kan, supaya ada ngobrol ya kan. Nah ini sendirian dalam grup itu, berani. Wih, dahsyat sekali. Dia lemes, tutur katanya, murah hati, senyum, bisa dirubah. Dari yang batu karang menjadi hati yang murni, semurni salju. Itu di Yayasan Katolik. Sama kan? Imannya sama kan? Yesus Kristus. Tinggal bagaimana proses pembentukannya. Tentunya ada syarat-syarat yang berlaku. Nggak boleh milih HP. HP harus dititipkan, ada jadwalnya. Ada menjadwalkan diri miliki HP? Enggak. 1 kali 24 jam, 7 kali sehari, 1 minggu 7 hari, 30 hari 1 bulan, forever. Bahkan kalau tidur sampai. Nah, demikian juga kalau Anda mau hidup dalam kasih karunia, harus di training sama Tuhan, harus dibentuk. Nah, demikian juga mari Bapak Ibu, kalau Anda dan saya, maka Tuhan tahu, Tuhan lihat mengeropong hati kita, sekeras batu karang atau seempuk keju, kali mudah dibentuk. Bahkan ada firman-Nya kan, Yeremia kan, tentang Priok kan, pensiunan kan. Engkau adalah karena lihat dan aku adalah pensiunan, kata Tuhan, dibentuk. Oh, ini kurang bagus, bakar retak, kalau nanti dibakar dihancurin lagi. Nah, kadang-kadang kita ini waktu dihancurin nggak terima, pindah gereja, pindah ke sana kemari, nggak jadi Priok yang baik dan bagus yang akan dipajang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kiranya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu saja yang Engkau layak terima sekali. Kami adalah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, dengan proses yang Kau izinkan terjadi, karena kami tahu Engkau adalah maha tahu. Engkau pencipta yang bumi, juga pencipta kami. Jadi kami adalah milik-Mu, kami adalah buatan-Mu, sehingga Engkau tahu harus ukuran apa yang harus kami hadapi. Yang pasti kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami akan pasti keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, ada kalimat. Sama-sama katakan terima kasih Pak. Luar biasa. Selamat kembali saudara. Kita sudah mulai ya, semua kul sudah mulai ya, pemuridan juga sudah mulai, dan semua aktivitas masih berjalan dengan online ya. Dan juga kita bangkit berdiri kembali saudara. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, maka
jalan nafas burung dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya yang akan menduduki kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya di dalam Israel dan Kaleo. Kau sesama terhadap rencana Tuhan, terhadap anak yang telah manusia, terhadap yang sabar yang jalan dalam gelap, terhadap yang penuh yang mengambil kita. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah Bapa perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perlindunganmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga kau segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular telur akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memberkatinya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menguatkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih angkat kami. Kuranglah dan terimalah berkat yang terbaik dan pemberi surga. Hiduplah dalam damai sejahtera dan sukacitanya. Pelindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan dan kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan berat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji untuk datang kedua, pasti menyebut kita semua diangkat dengan permai. Bagi itu yang tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Mari katakan amin. G.O.D.